Football Universe. PSM Makassar baru saja menjuarai Liga Indonesia musim 2022-2023. Perjalanan panjang klub ini patut diapresiasi karena mereka ternyata adalah klub tertua di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1915. Berikut sejarahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa kota Makassar adalah salah satu kiblat sepak bola Nusantara sejak sebelum kemerdekaan. Dikutip dalam buku 1 Abad PSM Mengukir Sejarah karya M. Dahlan Abu Bakar dan A. Widya Swatwina, sejarah awal berdirinya PSM dimulai saat Hindia Belanda menjadikan Makassar sebagai pusat pemerintahan di Indonesia Timur. Kala itu kota Makassar terkenal dengan nama Bandar Makassar, salah satu kota yang memiliki pelabuhan terlengkap di Nusantara. Hal ini didorong oleh budaya pelaut setempat, yang merupakan salah satu pelaut paling terkenal di dunia di zaman itu. Berbagai kapal asing menjadikan Bandar Makassar sebagai pusat pelayaran mereka, sementara kapal-kapal domestik menjadikan Bandar Makassar sebagai tempat persinggahan untuk menjual rempah-rempah dan hasil buminya ke kapal-kapal asing. Dari kegiatan yang bertaraf internasional ini, olahraga sepak bola kemudian masuk ke Nusantara. Salah satunya lewat Bandar Makassar ini. Olahraga ini ternyata sangat disukai masyarakat di sana, dan mereka pun memainkan sepak bola di jalan ataupun di lapangan yang ada. Seiring berjalannya waktu, sepak bola semakin berkembang di sana, dan ada inisiatif dari beberapa tokoh yang kemudian membentuk salah satu klub sepak bola yang diberi nama Makassar Snatch Football Bond atau MVB. Klub bola ini menurut catatan beberapa sumber didirikan pada tanggal 2 November 1915. Para pemain yang tergabung di klub ini terdiri dari beberapa latar belakang. Ada yang adalah anggota tentara Belanda, para pribumi Makassar, serta dari kalangan Tionghoa di sana. Mereka semua bersatu demi mengangkat nama klub kebanggaan kota Makassar ini. Dari antara pemain tersebut, ada 2 nama yang menjadi pemain bintang mereka, yaitu Sagi dan Sangkala. MVB kemudian berkembang dan permainannya semakin solid. Hal ini membuat mereka sering diundang untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan klub dari pulau lain di Nusantara. Pada tahun 1922, sepak bola di Makassar ternyata berkembang cukup pesat. Ada 4 divisi di MVB waktu itu. Pada sebuah klub sepak bola kala itu umumnya memiliki kesebelasan lebih dari 1 divisi. Pada bulan Juni 1922, MVB mengadakan sidang memilih pengurus baru. Pemilihan pengurus dilakukan secara langsung. Dalam susunan kepengurusan yang baru tersebut, komposisi yang terbentuk cukup mewakili masyarakat saat itu, yaitu Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Pada tahun 1926 sampai 1940, beberapa klub di berbagai wilayah Indonesia sudah mulai terbentuk, seperti di Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Jawa. Pada tahun itu pula masa keemasan bagi klub MVB. Sangkala yang merupakan pemain andal MVB tercatat sebagai promotor pertama klub binaan Hindia Belanda ini. Sejumlah klub di Indonesia mengundang klub MVB untuk pertandingan persahabatan dan pertandingan resmi. Saat itu kemenangan demi kemenangan diraih oleh Sangkala dan kawan-kawan. Klub ini pun menjadi kesebelasan yang disegani sepanjang pemerintahan Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia. Pada tahun 1942, saat Jepang masuk ke Indonesia hingga ke Makassar, nyaris tidak ada aktivitas sepak bola.
Semua hal yang berbau Belanda dilenyapkan oleh Jepang. Peraturan dari Jepang inilah yang membuat putra-putra Makassar langsung mengubah nama MVB menjadi Persatuan Sepak Bola Makassar, atau yang lebih dikenal dengan PSM Makassar. Meski berada di bawah tekanan Jepang, namun putra-putra Makassar terus menjalankan aktivitas berlatih sepak bola dan membesarkan nama PSM Makassar. Hingga akhirnya Jepang meninggalkan Indonesia setelah takluk atas sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang pun menyerah dan Indonesia pun merdeka 2 hari kemudian, di 17 Agustus 1945. Hal yang menjadi kekhawatiran anak-anak Makassar, yaitu PSM tidak diakui PSSI sebagai klub sepak bola tertua di Indonesia waktu itu. Hal ini karena sebenarnya PSSI baru berdiri di tahun 1930, dan yang memprakarsai berdirinya PSSI ini adalah klub-klub sepak bola selain PSM Makassar. Antara lain, Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram, PSIM Yogyakarta, Football Injaz Java, VII Bandung, Indische Football Bond, BIVB di Bandung, dan BVB di Surakarta, serta Surabaya Indische Football Bond atau SIVB di Surabaya. PSM Makassar kemudian mencari cara agar mereka dapat merapat ke PSSI. Beberapa kegiatan pertandingan persahabatan kemudian dilakukan di rentan waktu setelah kemerdekaan ini. Dari sinilah nama PSM Makassar mulai dikenal di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Mereka pun mendapatkan perhatian dari PSSI dan beberapa pemain bintang mereka juga mendapatkan pengakuan dari PSSI. Yang paling fenomenal salah satunya bernama Ramang. Bahkan kehebatan Ramang yang menjadi ikon PSM hingga kini masih tetap jadi legenda dan tercatat indah dalam sejarah pesepak bola nasional. Roh dan semangat Ramang pula yang tetap ada dan hidup di tubuh PSM dan membuat kesebelasan ini kerap dijuluki pasukan Ramang. Pada tahun 1957, PSM Makassar meraih gelar bergengsi pertamanya, yaitu dengan menjuarai kompetisi perserikatan dengan mengalahkan PSMS Medan di Medan. Sejak saat itu, PSM menjadi kekuatan sepak bola yang diperhitungkan di Indonesia. Sampai saat ini, PSM telah mengoleksi 7 gelar Liga Indonesia sejak era perserikatan. Dan dari PSM juga telah banyak menyumbangkan pemain-pemain kenamaan untuk tim nasional Indonesia. Maju terus PSM Makassar. Selamat atas kemenangannya di ajang Liga Indonesia 2022-2023. Selalu hasilkan bibit-bibit pemain potensial untuk tim nasional Garuda. Ewaku.